Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri dari kelas 4B MPI NIM 2010206020. Mata kuliah Manajemen Kelas. Dosen pengampu Ibu Titin Kusayang MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu makalah kami yang berjudul Mengajar yang Efektif. Mengajar yang efektif. Mengajar adalah membimbing siswa agar mengalami proses belajar dalam belajar. Siswa menghendaki hasil belajar yang efektif bagi dirinya. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, guru harus membantu dengan cara mengajar yang efektif. Mengajar yang efektif adalah mengajar yang dapat membawa belajar siswa yang efektif pula. Adapun syarat-syarat mengajar efektif. Mengajar yang efektif adalah mengajar yang dapat membawa belajar siswa yang efektif pula. Maka untuk mengajar yang efektif diperlukan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Belajar secara aktif, baik mental maupun fisik. Di dalam belajar, siswa harus mengalami aktivitas mental dan juga aktivitas jasmani. 2. Guru harus menggunakan banyak metode pada penyajian, bahwa pelajaran lebih menarik perhatian siswa, mudah diterima siswa, dan suasana kelas menjadi hidup. 3. Motivasi. Hal ini sangat berperan pada kemajuan perkembangan anak selanjutnya melalui proses belajar mengajar. Bila motivasi guru dapat mengenai sasaran, akan meningkatkan kegiatan anak dalam belajar. 4. Kurikulum yang baik dan seimbang. Kurikulum sekolah ini juga harus mampu mengembangkan segala segi kepribadian anak, di samping kebutuhan anak sebagai anggota masyarakat. 5. Guru perlu mempertimbangkan pada perbedaan individual. Guru tidak cukup dan hanya merencanakan pengajaran klasikal. Karena masa-masa anak mempunyai perbedaan dalam beberapa segi, misalnya inteligensi, bakat, tingkah laku, sikap, dan lain-lain. 6. Guru akan mengajar dengan efektif bila belajar membuat perencanaan dahulu sebelum mengajar. Dengan persiapan mengajar, guru akan merasa mantap dan lebih percaya diri berdiri di depan kelas untuk melaksanakan interaksi dengan siswa-siswinya. 7. Pengaruh guru yang sugestif perlu diberikan pula kepada anak. Sugesti yang kuat akan merangsang anak untuk lebih giat lagi dalam belajar. 8. Seorang guru harus memiliki keberanian menghadapi murid-muridnya, berkenan dengan permasalahan yang timbul pada saat proses belajar mengajar berlangsung. 9. Guru harus mampu menciptakan suasana yang demokratis di sekolah. Lingkungan saling menghormati, dapat memahami kebutuhan anak, bertenggang rasa, dan lain-lain. 10. Pada penyajian bahan pelajaran pada anak, guru perlu memberikan persoalan yang dapat merangsang anak untuk berpikir dan munculnya reaksinya. Dan ke-11, semua pelajaran yang diberikan anak perlu diintegrasikan sehingga anak memiliki pengetahuan yang terintegrasi, tidak terpisah-pisah pada sistem pengajaran lama yang memberikan pelajaran terpisah satu sama lain. Adapun cara mengajar yang efektif memiliki keterkaitan dengan pencapaian prestasi seseorang. Cara belajar efektif menurut para pakar psikologi yang bisa Anda terapkan. Yang pertama, menjadikan belajar sebagai kebutuhan. Kebutuhan merupakan suatu hal yang harus dipenuhi agar bisa bertahan hidup. Ketika belajar sebagai kebutuhan, maka Anda akan semakin bersungguh-sungguh dalam melakukannya. Belajar tak lagi dilakukan dalam kondisi tertekan, tetapi bisa melakukan dengan sukacita. Hasilnya, setiap materi yang dipelajari dapat lebih mudah diingat. 2. Belajar di tempat yang disukai. Tak dapat dimungkiri bahwa tempat yang nyaman akan mempengaruhi mood seseorang ketika belajar. Ketika itu, aturlah ruangan belajar Anda di rumah menjadi senyaman mungkin. Ubahlah posisi serta penampilan
ruangan setiap beberapa waktu untuk memberikan suasana baru yang lebih segar dan memberikan semangat. Anda juga dapat mencari atmosfer berbeda dengan belajar di kafe, perpustakaan, atau teman, namun pastikan keadaan tenang agar dapat belajar dengan nyaman. Yang ketiga, menyusun target belajar. Memiliki target waktu untuk menguasai materi pelajaran tertentu akan membuat Anda tertantang. Karena itu, susunlah jadwal dan bagi waktu belajar dengan baik. Bila berhasil mencapai target, berilah diri Anda hadiah kecil, misalnya membeli cemilan favorit. Dengan mendapatkan hadiah, akan timbul rasa puas di dalam diri sendiri, sehingga kian terpacu menaklukkan target belajar berikutnya. Mungkin itu saja pengertian dari mengajar yang efektif, syarat-syarat mengajar efektif, dan cara mengajar yang efektif. Saya Adelia Putri, jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.